Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Asani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Dan tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz Mundawati dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani'in. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyidillah lahu walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah Bapak Ibu, silakan. Bincang-bincang. Komentar sambil menunggu Bundawati datang. Buati sudah datang tadi, Buati. Hilang. Belum. Buati hilang. Oh, Terlempar lagi. Adril datang nggak Pak Emi? belum. Belum ya? Belum. Apa lupa? Biasa agak setengah jalan baru masuk. Udah jam 5 baru nanti setelah lewat jam 5. Ya ketinggalan dong. Mana Buati? Hujan hari di Bogor Bu Eva? Iya, hujan deras Pak Helmi. Berarti sinyal. Cibubur hujan juga. Mungkin Buati kelempar. Assalamualaikum. Hari ini teori kita kan Pak Helmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alia. Hari ini kita teori kan. Terima kasih. Ya materi yang kemarin. Tidak hujan Pak, kemarin hujan. Oh. Ini panas sekali ini, masih panas. Berarti sama dengan teori. Sama dengan sentul. Tadi panasnya Iya. juga superlatif. Iya, Iya, sangat panas, masih sangat panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yurni. Tanya Bu Yurni. Sehat, Suarma. Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pak Helmi bikin puisi dong tentang panas. Makan nanas enak betul, panas disentul. Itu mah bukan puisi atau Kentut, Iya.
pantun sederhana, Betul. pantun 2 baris kan boleh. Pantun. Pantun Nah, kilat namanya itu, 2 pantun baris. untuk Bu Pantun. Meli. Bu Meli buka kamera nih. Ini Hmm. buat dia. Jangan. Oh, Pak Helmi Buati ngirim Coba kacamata pesan. Bu Meli. Longgar ya, seperti saya longgar nih, longgar. Kalau longgar tuh berarti mau ngurus gitu. Iya. Gitu ya. Ada yang benar Pak Dia Helmi. longgar. Dia online, kacamata online. Tidak. Kacamata udah berkali-kali nggak ada yang benar, heran. Ambil yang tertinggi aja +3. Justru bukan plusnya, plusnya udah benar. Minusnya kan berkurang ya. Tadinya 3,5, sekarang udah 1,3/4 katanya. Tapi nggak benar juga. Kabur. Ada silindrisnya kali. Iya, ada mungkin silindrisnya yang salah kayaknya. Ini nggak bisa baca apa namanya tulisan Arab, tulisan yang Quran yang di ini nggak bisa dibaca. Jadi harus lihat ke Quran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu, saya telat. Bisa dibuka dulu sama Pak Helmi. Sudah Saya WA Bu Ella tapi nggak dibaca. masuk. Bu Ella. Harus saya buka bayar dengar. Silakan Pak Helmi, bisa dibuka dulu. Saya Sudah dibuka. tunggu ya. Bukan Buati basah kuyup baru datang kehujanan, Ya, hujan udah angin. Jadi minta kan rencananya mau bahas teori ya. Jadi menjelang menunggu Buati Ya, Bu Ella. mungkin Bu Ella, udah Ya. nggak usah dibacain semua, tahu takut rahasianya. Ini apa namanya? Saya udah mau masuk Bu Ella. Iya, Bu Wati Rahasia masuk baru sampaikan Bu Ella. mau masuk. Oke lah. Iya, katanya basah kuyup Buati, kesian. Udah Bu Ella udah jangan Sudah masuk, udah usah sampaikan lagi. Oh iya. Udah ganti baju, udah mandi. Oh iya, saya baru buka barusan. Saya tidak buka dari tadi. Oh iya, dari tadi ternyata Emang buat saya nggak WA pesannya. Pak Helmi. Oh, alhamdulillah, tidak salah saya dak. Saya salah juga. Saya tuh itulah jarang buka HP, aduh padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Cici. Bu Ju mana Bu Cici? Kenapa? Bu Junya mana? Bu Ju. Dikira udah pada masuk. Sama dengan Bu Cici tadi, kalau sama Bu Yun enggak, sama Bu Atem enggak. Enggak samaan. Ini Bogor lagi hujan nih, hujan gede, Pak Helmi. Itu Buati juga. Hujan gede. Oh ini cut kok dia off kamera ya? Bucut baca. Apa yang dibaca? Apa yang mau dibaca? Kemarin. Jangan dustakan aku. Yang lempeng-lempeng saja. Bu Cut, tiada dusta di antara kita. Lempeng-lempeng aja. Biar nggak keriting. Pak Sultan. Yang lempeng itu kan lebih baik Bu Ella daripada yang belok-belok.
Iya. Numpang-numpang terjun jurang. Tapi sekali-sekali kalau udah belok kan harus belok, Bu Cut. Kalau enggak nanti Numpang-numpang kecebur. aja nanti terjun jurang. Ya lihat dulu belok di mana nih. Kalau jalan boleh berbelok. Iya tuh. Ya. Sampai nyasar. Berapa tuh harga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon izin off kamera karena biar Iya. segera masuk maksud saya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini sesuai dengan jadwal yang kita agendakan, yaitu kita akan membahas membahas struktur kalimat materi ya Bapak Ibu. Cuma sebelumnya mohon izin untuk mengulang kembali ya, karena kemarin mungkin ada kecepatan, ada yang protes kecepatan. Jadi saya ulang kembali sekilas sambil melengkapi catatan yang kemarin belum lengkap ya Bapak Ibu. Saya lengkapin. Dan Bapak Ibu sedia kamus sama Al-Quran berarti. Ya, kita mulai. Jadi materinya sudah sedikit saya lengkapin ya. Kita membahas tentang struktur kalimat ya, dimana prosesnya untuk menjadi kalimat ya, itu adalah kumpulan dari huruf, kata, frase, kalimat sampai kemudian Al-Quran itu ayat atau surat itu kumpulan dari kalimat ya. Kemudian kemarin sudah dibahas kalimat itu terdiri dari dua unsur, yaitu kalimat inti dan keterangan tambahan ya. Kalimat inti ini sangat penting, jadi kalau ada dalam ayat gitu, maka kita harus bisa mengenali mana kalimat intinya, sisanya mah tambahan aja ya Bapak. Kemudian, nah ini yang wajib ada, ini tidak wajib ada. Kemarin sudah ini, saya pikir saya lewat saja. Nah, jadi kalimat ini inti itu sangat penting karena baru disebut kalimat ketika sudah ketemu kalimat intinya. Sedangkan keterangan tambahan sepanjang apapun itu dia bukan kalimat. Jadi kalimat inti sependek apapun dia adalah kalimat. Meskipun hanya tersusun dari dua kata atau bahkan satu kata ya, itu adalah kalimat inti. Keterangan tambahan sepanjang apapun dia bukan kalimat. Kemudian dua jenis kalimat dalam bahasa Arab, karena kita menggunakan bahasa Indonesia maka kita bahasa Indonesiakan, yaitu kalimat verba dan kalimat nomina. Kalimat verba, kalimat yang diawali kata kerja, saya bagi dua kelompok. Kalimat intransitif, kalimat yang tidak butuh objek. Kalimat transitif, kalimat yang butuh objek. Nanti saya share Bapak Ibu PPT-nya, jadi mungkin nggak usah nulis. Kalau mau dijepret-jepret aja buat menyimak ininya. Kalimat nomina, kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, kita bahas. Kalau kita kelompokkan berarti ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 3 ya. Kalimat verbanya adalah intransitif dan transitif. Saya kelompokkan ke dalam 3. Ya. Pertama, kalimat verba intransitif. Susunannya adalah kata kerja plus subjek. Subjek ini kalau tampak subjek bisa tampak, bisa tidak. Itu kalimat inti. Selebihnya tambahan saja. Kemudian kalimat verba transitif berarti yang punya objek, maka susunannya adalah seperti ini. Kata kerja, subjek, objek. Ada kalau tampak, kalau nggak tampak berarti dia ada di kata kerja. Jadi subjek tidak harus tampak. Nah itu kalimat intinya harus begitu ya.
Cuma nanti kalau di dalam ayat itu, kok ini nggak ada objeknya, harusnya ada. Nah, dalam ayat itu ketika nggak ada tuh berarti maksudnya sudah terfahami di kalimat sebelumnya. Atau maksudnya sudah terfahami, bukan berarti nggak ada objek. Kemudian objek itu ada yang objeknya 1, ada yang 2, ada yang 3, tergantung dari jenis kata kerjanya. Kemudian selebihnya adalah keterangan tambahan. Satu lagi adalah kalimat nomina, yaitu susunannya subjek dan predikat. Selebihnya adalah, ini kalimat intinya, selebihnya adalah Keterangan keterangan tambahan. tambahan. Jadi saya kelompokkan ke dalam 3 ya Bapak Ibu. Ke dalam 3, biar mudah. Silakan dibenarkan, difahami. Karena ini ada pertemuan kedua, jadi saya nggak pelan banget. Tapi karena kemarin ada yang komplain cepet, jadi saya ulang lagi. Jadi saran saya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Di foto aja, nanti saya share Bapak Ibu. Saya share. Lanjut ya. Nah, kita bahas satu persatu. Sekarang kita membahas kalimat verba intransitif. Berarti kalimat yang diawali oleh kata kerja, Kata kerja tapi tidak tidak punya punya objek. Berarti susunannya hanya kata kerja plus subjek. Itu Subjek. pun kalau subjeknya tampak. Sisanya adalah keterangan tambahan. Kita buka. Kalimat verba intransitif tidak punya objek, berarti susunannya seperti ini. Nah, untuk kalimat yang diawali kata kerja, yang subjeknya tampak, itu hubungan antara kata kerja dengan subjek tadi. Kata kerjanya itu, kalau subjeknya tampak, pelakunya hanya 2 kemungkinannya. Yaitu apa? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu hanya gua dan dia. Dia untuk perempuan, gua untuk laki-laki. Sedangkan subjeknya boleh tunggal, ganda, jamak boleh. Yang penting harus sama gender. Kalau subjeknya tampak. Nah, subjek itu bisa tampak ataupun tidak, tergantung ayatnya. Ya, jadi kalau misalkan di ayat tampak ya berarti itu subjeknya. Kalau nggak tampak ya berarti nggak tampak. Kemudian semua kata benda bisa menjadi subjek dan umumnya harokat akhir kata benda domah. Ini umumnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pengecualiannya. Kemudian, nah seperti ini hubungannya. Misalkan huwa itu untuk laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak. Bukan berarti laki-laki, tapi kata benda yang secara gender memang orang Arab itu mengelompokkan ke dalam laki-laki. Jadi bukan laki-laki secara fisik dia adalah laki-laki ya, manusia laki-laki, bukan. Kemudian itu huwa, ya. Sedangkan hiya itu adalah untuk perempuan tunggal, ganda maupun jamak. Kalau subjeknya letaknya setelah kata kerja, maka seperti itu. Jadi nggak mungkin kata kerja punya subjek tampak, kata kerjanya pelakunya anta. Nggak mungkin. Ya, atau selain itu nggak mungkin. Ya, kalau subjeknya tampak nggak mungkin. Jadi kalau kata kerja yang punya subjek tampak pasti orang ketiga. Tampak di sini berarti orang hanya huwa dan hiya. Selanjutnya yang disebut dengan tampak atau tidak tampak itu seperti apa? Subjek tampak maksudnya seperti ini, biar jelas ya. Bukan bermakna Allah tuh tidak tampak ya. Tapi maksudnya udah terlihat nih subjeknya di sini. Maksudnya tampak. Karena saya juga bingung menggunakan istilah apa ya Bapak Ibu. Ada mungkin yang request istilahnya apa? Setuju Bapak Ibu istilahnya subjek tampak? Ya, tampak aja. Yuk. Maknanya bukan tampak secara wujudnya tampak gitu ya, bahwa Allah itu tampak, tidak ya, tapi maksudnya udah terlihat ini. Allahnya itu tulisannya terlihat di sini dengan harokat domah
ya. Dan ini adalah masuknya kemana? Laki-laki tunggal. Dan ini adalah huwa. Kemudian contohnya lagi adalah ini. Ini jamak. Jamak laki-laki. Maka ininya tetap huwa meskipun jamak. Itu namanya subjek tampak. Nah, subjek tidak tampak seperti kata khotama. Dia punya subjek. Kalau dia kata kerja, dia punya subjek. Dia KKL. Maka subjeknya apa? Pelakunya apa? Huwa. Wah. Pelakunya huwa. Kemudian ini pelakunya hum. Ya, dia tidak tampak, tapi dia punya pelaku. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh kalimat verba intransitif. Kalimat yang diawali kata kerja yang tidak punya objek. Mari kita lihat sama-sama. Kata dahaba itu termasuk kelompok kata kerja yang tidak punya objek. Kenapa? Karena artinya pergi. Kata pergi dalam bahasa Indonesia itu dia tidak punya objek. Cara mengenalinya dari mana? Pakai bantuan apa atau siapa? Bisakah kata pergi itu pakai apa? Saya pergi apa? Saya pergi siapa? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak. Nah ini berarti termasuk kata kerja yang tidak punya objek. Tapi kata kerja yang tidak punya objek, nah ini sejatinya dia bisa dengan bantuan huruf jar, ya itu dia bisa menjadi punya objek. Nanti artinya menjadi berbeda. Contohnya, dahaba. Ketika dahaba aja artinya pergi, tapi ketika dahababi itu bisa memergikan. Dahaba artinya lenyap, maka dahababi bisa melenyapkan. Nah, itu nanti lain persoalan. Nah, ini adalah yang masih murni yang belum dengan pasangan huruf jarnya. Dan pasangan huruf jar tidak selalu bi. Masing-masing ada pasangannya. Tapi kebanyakan memang bi. Contohnya dahaba itu dengan bi, kafaro dengan bi. Jadi kalau kafaro artinya kafir atau ingkar. Tapi ketika kafaro bi maka menjadi mengingkari. Gitu ya, mengingkari. Nah, kita lihat di sini Allah berarti masuknya laki-laki tunggal. Di sini huwa pelakunya. Sama gendernya. Kalau jumlahnya tidak harus sama. Ini berarti tunggal ganda apa jama Bapak Ibu? Rojulan. Ganda. Ini adalah termasuk domah. Domahnya ganda adalah ani. Belakangnya ani. Nah, meskipun ini ganda, di sini huwa karena boleh. Tadi ininya, rumusnya tadi. Ya, jadi kalau subjeknya tampak setelah kata kerja, maka boleh tunggal, boleh ganda, boleh jamak asal sama gender. Di sini sama gender. Kenapa? Karena dua laki-laki, gendernya laki-laki. Dahaba di sini huwa, gendernya laki-laki. Kemudian ini asaharotu. Ini tak marbutohnya. Ini bukan tak marbutoh gender perempuan, ya. Tapi menunjukkan jamak. Ya, jamak. Artinya para penyihir. Nah, meskipun ini jamak, ini tetap huwa. Karena jamak laki-laki bukan jamak perempuan. Karena tak marbutohnya termasuk ciri dari jamak. Jadi kalau ngeliat tak marbutoh, jangan langsung kita berkesimpulan itu adalah perempuan. Pertama pastikan dulu dari kamus kalau dapat petunjuknya. Kemudian selanjutnya karena ini jamak laki-laki maka di sini huwa. Kemudian imro'atun ini adalah perempuan tunggal maka di sini hiya. Sedangkan ini al-bayyinatu ini apa? Jamak perempuan. Jamak perempuan. Di sini apa? Tetap hiya. Iya. Karena kita lihat subjek itu sejatinya domah. Cuman domahnya tunggal adalah domah, domahnya ganda akhirannya ani. Ya, kalau yang perempuan jadi atun. Jadi ini atu gitu ya. Gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini masih kelompok kata kerja transitif. Mari kita sama-sama buka kamus Bapak Ibu. Kita buktikan jaa, betulkah dia kata kerja yang tidak punya objek? Silakan dibuka kamusnya 83. Biar paham dari mana kita tahu dia nggak ada objeknya. Silakan dibuka kamus halaman 83. Mahmud Yunus.
Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Di kamus ada kurung tulisan jaa. Di kurung ya, jaa di bagian akar kata jaa. Di sini ada KKSAD-nya, ada KBKK-nya, ada tutup. Nah, di sini nggak ada apa-apanya. Itu menunjukkan bahwa penggunaan jaa itu dia nggak punya objek. Untuk pola fa'ala. Nanti kalau polanya af'ala beda lagi. Nah, ini sebagai contohnya saya tuliskan di sini ya, bahwa yang ada di depannya ini adalah kata benda yang dia ini saya mau hapus ininya. Sebentar. Ya. Jadi kata benda di depannya itu adalah domah. Maka ini subjek bagi jaa. Dan ini dia tidak, artinya apa? Kebenaran telah datang. Ya. Dan nggak ada objeknya. Kalaupun kebenaran telah datang kepada si A misalkan, itu bukan objek. Karena ciri objek tuh gini, datang apa, datang siapa ya. Telah datang apa, telah datang siapa. Nah, jadi kata ini tuh di dalam Al-Quran juga ada, memang tidak ada objek, dan di kamus juga ada petunjuknya tidak ada objek. Jadi nanti kalau mau tahu ada objek apa tidak, ya pertama kali yang bisa dibuka adalah kamus. Tapi juga Bapak Ibu, nggak semua kamus itu ngasih petunjuk, nggak semua kata dikasih petunjuk dengan jelas. Ada beberapa kata yang nggak sesuai gitu. Ya, tapi setidaknya banyak yang petunjuknya ada. Satu dua aja. Cukup Bapak Ibu di situ. Mari kita buka halaman 135 kata dahaba. Kalau saya kecepatan tolong di rem. 135 kata dahaba. Kata dahaba dikurung begini, ada dahaba. Apakah di luar kurung ada kata bendanya? Tidak. Tidak, berarti dia tidak butuh objek. Nah, contohnya ini Ali. Jadi objeknya subjeknya itu selalu domah kalau tunggal. Oke, berarti Ali telah pergi. Petunjuknya ada di kamus. Koma juga petunjuknya ada di kamus 361. Silakan dibuka. Koma, ketemu Bapak Ibu? 361. Ya. Sebelah kanan bawah. Di luar kurung ada kata benda nggak di koma? Tidak. Ya, itu kalau pola fa'ala, nggak ada objeknya. Tapi pola yang lain ada. Karena kita di sini pola fa'ala, yang nggak ada pola fa'ala. Di sini artinya apa? Siswanya laki-laki karena nggak ada tak marbutohnya, telah berdiri. Ya. Oke, jadi sebenarnya di kamus tuh ada petunjuknya ya Bapak Ibu. Apakah dia butuh objek, apa tidak? Kalau butuh apakah satu, apakah dua, ada semua. Paling hanya beberapa aja yang nggak ada. Kalau nggak ada, nah Bapak Ibu bisa cari di Al-Quran. Kalau di kamus nggak ada, di Munawir, misalkan Mahmud Yunus nggak ada, cari Munawir. Munawir nggak ada, maka bisa cari ke ayat. Karena kalau di ayat biasanya suka ada. Contohnya lagi adalah jalasa, silakan dibuka 90. Sekali lagi kalau saya kecepatan tolong ya Bapak Ibu teriakin jalasa, yaitu halaman 90 artinya duduk bagian kanan rada-rada tengah atas. Iya, duduk. Sudah? Sudah. Oke. Di luar kurung adakah kata benda fathahnya? Tidak. Ada. Artinya apa? Berarti tidak butuh objek. Nah, jadi kalau di luar kurung ada kata benda fathah itu berarti objeknya, berarti butuh objek gitu. Nah, itu tidak jalasa.
Siapa yang belum ketemu? Sudah semua? Sudah. Sudah. Kita lanjutkan sekarang 474. Nama. Ya. Kata nama. Nama. Di situ nama yang mana? Ada dua nama. Di sini nama yang tidur. Ada nama yang mengalahkan. Ada nama yang mengalahkan, ada nama yang tidur. Nah, ini nama yang tidur atau mengantuk. Itu tidak butuh objek. Tapi yang artinya mengalahkan butuh objek. Ya, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini adalah nama yang tidur. Berarti anak kecil itu telah tidur. Nggak ada objeknya di kamus itu. Kecuali kalau artinya yang mengalahkan. Kalau arti mengalahkan baru pakai objek. Kemudian Fariha. Surat 300 halaman 311. Artinya Sukacita. ya suka gembira, sukacita gembira itu ya. Ada kata bendanya nggak setelah kurung Bapak Ibu? Tidak. Nggak ada. Berarti dia nggak butuh objek. Maka ini berarti subjeknya, ciri subjeknya apa ini? Una. Berarti ini jamak. Jamak. Ya. Jamak, meskipun ini subjeknya jamak tampak, tapi karena dia letaknya setelah kata kerja, maka ini apa? Huwa. Terbukti ya. Jamak lagi. Kemudian berarti ini kalau gitu ini bukan objeknya. Gitu. Karena kata gembira itu tidak butuh objek. Nah, contohnya bisa juga dibuka di surat 9 ayat 81. Mari kita tengok. Surat 9 ayat 81. 19 plus 9. 9 ayat 81. 81. Ya, di situ ada kata Fariha. Ya, Fariha. Artinya kalau di situ apa? Orang yang ditinggalkan. Ya, orang-orang yang ditinggalkan karena HBPP ya. Ya, orang-orang yang ditinggalkan itu merasa gembira. Ya, dengan apa itu di situ? Dengan tempat duduk mereka ya. Nah, berarti ini bukan objeknya. Ya, meskipun itu ada bi-nya. Ini bukan objek. Sudah ketemu semua Bapak Ibu ayatnya? Sudah. Ya, kalau nggak ketemu sudah saya tuliskan di sini ayatnya. Kemudian kata khoroja. Mahmud Yunus 115. Khoroja. Ya, apakah di situ di luar kurung ada kata benda fathahnya? Tidak. Tidak ada Tapi tidak butuh Objek. Sekarang buka surat 19 ayat 11. Mari kita lihat. 19 ayat 11. Nah, di sini kebetulan subjeknya tampak tidak? Tidak. Tidak. Berarti pelakunya Huwa. berarti artinya dia, maka dia. Gitu ya, maka dia. Beda dengan di sini tadi. Kalau di tadi huwanya adalah kebenaran. Di sini tadi huwanya adalah Ali. Di sini tadi huwanya adalah Tolib. Di sini tadi huwanya adalah al-muallimu. Di sini huwanya adalah aktiflu gitu ya. Nah, di sini huwanya adalah al-mukhallafuna. Nah, tapi di sini huwanya ya huwa, enggak tampak. Ya, enggak tampak. Kemudian kata khoroja artinya keluar. Ya, keluar. Keluar di kamus enggak butuh objek kata keluar. Ya, petunjuknya. Maka ini semua bukan objeknya. Berarti kalimat intinya di mana? Ya di sini. Ini kalimat intinya. Khoroja. Itu apa? Dia keluar. Itu Keluar. Dia keluar. Berarti satu kata itu kalimat inti. Kalau ini kalimat intinya di sini. Ini kalimat intinya. Kalimat intinya. Kalimat intinya. Kalimat intinya. Ini kalimat intinya mana? Ini kalimat intinya. Orang-orang yang tertinggal merasa gembira. Itu sudah kalimat. Sudah kalimat. Ya, dengan tempat duduk mereka tuh tambahan saja.
Jadi kalimat inti itu ada subjek, ada ini kan kalau ini yang kata kerja intransitif ya, berarti ada kata kerjanya gitu ya, ada kata kerjanya. Kemudian kalau dia subjek itu bisa tampak, bisa tidak, jadi tidak harus tampak. Kemudian kalau dia nggak butuh objek, ya nggak harus, memang nggak ada objek kayak di sini nih, subjeknya nggak ada, objeknya nggak ada, ya ini tuh sudah kalimat inti. Kalau di sini kalimat intinya ini, karena ini ada subjeknya tampak, itu yang disebut dengan kalimat inti. Silakan saya diamati sebelum saya lanjutkan. Lanjut Bapak Ibu? Ya, lanjut. Sekarang masih contoh yang tadi, tapi saya ambil dari ayat. Masih contoh tentang apa? Kata kerja intransitif, masih yang berarti tidak punya objek, tapi saya ambil dari contoh ayat. Saya ambil ja'a, ada dalam surat An-Nasr ayat 1. Mungkin bisa langsung dibuka An-Nasrnya. Ayat 1. Sama ya? Nah, ada ini. Cuma saya fokusnya ke ininya. Oke. Di sini mari kita lihat kata ja'a termasuk kelompok butuh objek tidak? Tidak. Ya. Di sini subjeknya tampak tidak? Tidak tampak. Tampak ya. Tampak ya. Nasru. Subjeknya ini. Subjeknya berupa KBM. Itu terbukti bahwa subjek tidak selalu hanya kata benda tunggal saja, tapi bisa bisa KBM jadi subjek, bisa kata benda sifat mensifati jadi subjek, ya nanti juga bisa macam-macam, nanti kita ini. Ya, berarti ini subjeknya, ya, berarti termasuk kata kerja intransitif karena diawali oleh kata kerja. Kemudian ini juga termasuk kata kerja intransitif yang tidak butuh objek, maka nggak ada objeknya. Ini semua adalah tambahan saja, karena kalimat intinya di sini. Itu khoroja. Sekarang selanjutnya koma. Kata koma, kita buka Al-Baqarah 20. Al-Baqarah 20. Setelah kata komu di Al-Baqarah lengkapnya itu udah langsung titik, maksudnya nggak ada tandanya ya. Jedah. Berarti dia apa? Nggak butuh objek. Kata komu mungkin nggak subjeknya tampak. Kata komu mungkin nggak punya subjek tampak. Mungkin waktu. Ayo, tadi kan gini, kata kerja kalau di depan itu kalau subjeknya tampak di sini nih, dia harus huwa atau hiya. Oh ya, huwa dan hiya. Sedangkan ini mungkin nggak subjek tampak di sini? Nggak bisa ya. Iya berarti. Kemana ini tadi kok jadi ke sini? Iya, harus huwa dan hiya. Iya, jadi harus huwa dan hiya. Iya. Jadi kalau seperti itu maka jangan cari-cari subjek tampaknya, nggak akan ada. Ya, Bapak Ibu, nggak akan ada. Paham ya? Jadi komu itu pelakunya hum, nggak mungkin subjeknya tampak setelahnya. Iya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata kerja, ini saya ulang-ulang biar terbenakkan, kata kerja, subjeknya tampak itu hanya huwa dan hiya. Selain itu tidak tampak. Jadi komu nggak mungkin subjeknya tampak. Ya. Seperti kayak silakan dibuka
Bentar ya. Bentar ya, sebentar. Saya tunjukkan. Nah, ayat 6 Al-Baqarah. Ayat 6 Al-Baqarah Bapak Ibu. Di situ ada innal ladzina kafaru. Ya. Itu ya, kafaru. Di sampingnya Ya. ada sawa. Waun. Nah, ini kafaru pelakunya apa? Hum. Mungkinkah ini subjek bagi Tidak mungkin. Tidak Nggak mungkin. mungkin. Tidak mungkin itu subjeknya. Istilahnya tunggal. Itu jangan hanya gara-gara dia letaknya setelah kata kerja domah, kata bendanya domah, langsung dihukumin subjek. Ini bukan subjek. Ini tuh kalau kita runut dari depan, dia predikat bagi aladi. Jadi aladinya itu subjek. Aladi tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti punya kalimat sambungannya. Kalimat sambungannya aladi apa? Kafaru. Sehingga menjadi orang-orang yang Kafir. kafir. Nah, sawaun itu predikatnya bagi orang kafir tadi. Kafir. Sama aja. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Yes. bukan subjek ini. Jadi sebenarnya mudah mencari dia punya subjek tampak atau enggak, lihat kata kerjanya. Iya. Kalau dia selain huwa dan hiya, kalau tampaknya di ini ya, kalau untuk yang kalimat kata kerja ya, kalimat verba tadi ya, Kita kerjanya. untuk khusus kalimat verba. Kerja. Verbal. Kalau ini mungkin nggak dia punya subjek tampak? Mungkin. Khoroja. Tapi dalam hal ini, di ayat ini nih tidak tampak. Tidak. Ya, tapi mungkin dia punya mah mungkin. Kayak Ada ini huwa. mungkin nggak? Mungkin nggak dia punya subjek tampak? Mungkin. Karena huwa. Ini Iya. juga mungkin karena huwa. Tapi ini dia nampak, ini nggak nampak. Paham sampai situ Bapak Ibu? Iya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ngikutin ya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini tadi itu bahasan tentang ini Bapak Ibu. Tentang yang pertama. Yang kita bahas barusan itu kelompok yang pertama, yaitu kalimat verba intransitif. Tidak punya objek. Susunannya adalah kata kerja plus subjek. Kalau subjeknya tampak, subjek bisa tidak tampak. Selebihnya kalau ada kalimat panjang, yaitu adalah tambahan saja. Karena tambahannya bisa berupa kalimat lagi, kita pretelin lagi gitu kan. Ayat itu kan ada kalimat dalam kalimat ya gitu. Jadi dalam kalimat tadi juga ada kalimat lagi, kita pretelin lagi gitu. Kalimat juga bisa menjadi objek, kalimat juga bisa menjadi subjek gitu. Ini yang pertama tadi. Silakan diamatin perbedaannya dengan kata kalimat verba transitif. Susunannya harus ada objek, dan objek bisa 1, bisa 2, bisa 3 tergantung kata kerjanya. Ya, ada kelompok kata kerja yang memang tidak butuh objek. Ada kelompok kata kerja yang butuh objek 1, butuh objek 2, butuh objek 3. Kita akan masuk ke sini. Lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut, siap? Ya, Bu. Insyaallah. Sekarang kalimat verba transitif yang punya objek. Maka susunannya adalah seperti ini. Kata kerjanya berarti jika subjeknya tampak, pelaku kata kerja harus orang ketiga tunggal, yaitu ia dan Huwa. wa dan hiya. Sama ya aturannya Bapak Ibu ya.
Ya, Yang Sama. tadi ya sama. Karena ini hubungannya dengan subjek. Ya. Nah, di sini hanya apa? Sama gender aja. Ya. Oke. Objeknya, nah, objek bisa 1, 2, 3 tergantung kata kerjanya. Harokat akhirnya fathah umumnya. Jadi masih bicara yang sederhananya aja, yang ada di benak kita semuanya, objek itu fathah, subjek itu domah, masih bicara yang sederhana-sederhana. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yang jumlah objeknya 1, itu biasanya mengenalinya dia butuh objek 1 apa 2 apa 3 ya. Kalau 1 itu antara 2 itu apa atau siapa, salah satu ya. Misalkan di ayat pertama apa di contoh pertama nih ya, kata ini nih apa ini Bapak Ibu, ini bentuknya KKP. KKP KKP. KKP pelaku antum ya, pelaku antum. Apa itu? Kalian tegakkanlah. Dirikanlah. Tegakkanlah. Ya. Jadi di sini kalau kita amatin pelakunya antum, mungkin nggak subjeknya tampak? Tidak. Tidak, karena bukan orang, kan subjek tampak itu Ketiga. harus gua sama hia. Oke, berarti enggak ya? Oh, iya. Nggak mungkin Ya, tampak. nggak mungkin. Jadi jangan dicari-cari, nggak akan mungkin tampak. Kemudian kata benda setelahnya fathah, kita curigai dia objek. Tapi ingat ya Bapak Ibu, nggak semua kata benda setelahnya fathah itu objek. Ya, maka kita bisa mengartikan kalian tegakkanlah. Tegakkan apa? Tegakkan sholat. Ketika ini bisa menjawab apa atau siapa, maka itu adalah objeknya. Objek. Ini contohnya ada di dalam surat 2 ayat 43. Terbukti bahwa di situ ada satu objek. Nah, mari kita buka 361 yang kata koma tapi pola apa ini? Af'ala. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang suaranya koma 361 koma ini pola af'ala. Maka kita cari yang di pola af'ala. Ya, ada akomahu, ketemu? Nah, Ada mendirikan. berarti butuh berapa objek? 1 objek. Ya kan? Yaitu hu. Iya. Hu ya. Hu. Oke, ada Iya. lagi di bawahnya. Akomal mi apa itu? Wat. Mi'wat ya. Ya. Oke, berarti butuh 1 Objek. bawahnya lagi ako yang sholat itu. Akomas sholata. Ya, 1 kan? Ya, 1. Ya, menegakkan sholat dan seterusnya. Intinya butuh 1 objek. Jadi bisa apa? Bisa juga siapa? Contohnya ini. Kata kotala pelakunya siapa Bapak Ibu pelakunya? Dua. Subjeknya secara itu mungkin bisa tampak nggak? Bisa. Bisa. Dan di sini tampak tidak? Tampak. Tampak. Berarti ini tampak. Kalau tampak maka tarik ke depan. Daud membunuh. Kata membunuh itu kan bisa apa atau siapa, gitu kan? Bisa. Ya, siapa gitu kan? Nah, mungkin cocoknya siapa karena di sini yang dibunuh adalah Jalut. Intinya untuk mengenali objek bisa dengan 1 objek bisa dengan bantuan apa atau siapa, salah satu. Nah, kata kotala ya ini terbukti di dalam surat Al-Baqarah 251, terbukti di situ butuh 1 objek. Dan kita buka ayat Yunus 3:31. Untuk memastikan betulkah dia kata kotala. Nah, di situ sebelah kanan rada tengah atas kata kotala, di luar kurung ada tulisan apa? Hu. Ya, ada Hu who. itu kata Ada who. gantinya. Jadi membunuh itu memang maksudnya kata ganti, maksudnya gini, membunuh itu berarti siapa bantuannya? Membunuh dia gitu kan kalau di sini kan. Ya. Oke, ini. Nah, di bawahnya juga ada tuh qatalahullahu. Berarti Allah membunuhnya atau mengutuknya gitu ya. Kalau Allah mungkin bukan membunuh tapi mengutuk gitu ya. Nah, itu juga butuh 1 objek. Gitu ya Bapak Ibu. Iya. Gimana kalau 2 objek? Kalau 2 objek itu siapa dan apa? Atau boleh kebalik, intinya mah dua-duanya. Nah, dalam hal ini kata kerja yang butuh 2 objek salah satunya adalah allama, pola fa'ala berarti. Nah, ini perhatikan Adam
Adam. Ini berarti masuk apa? Objek. Objek ya Bapak Ibu. Kemudian asma apa? Asma itu apa? Nama. Maksud saya objek kan? Oh ya, Objek. Oke. Kata alama di sini pelakunya apa? Huwa. Secara ini boleh nggak tampak? Boleh. Boleh. Tampak. Tapi tampak nggak di sini? Tidak. Tidak. Berarti kalau enggak, maka pelakunya siapa? Dia. Telah mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Adam. Yang diajarkan apa? Mengajarkan apa? Nama benda. Kulaha itu bukan objeknya meskipun dia fathah. Ya, keterangan. Mari kita buka Yunus 277 untuk memastikan. 277. Ya. 277 tapi di pola fa'ala. Yang terlihat di situ adalah nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang mengajarkan ilmu. Nah, itu ya. Iya. Itu kan dua ya. Berarti objeknya apa? Hu sama al-ilmu. Al-ilma ya. Ya, berarti siapa dan apa. Siapa dan apa. Nah, yang rada lumayan sulit itu menentukan 3 objek Bapak Ibu. Ini rada-rada sulit nih. Bentar ya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Ini ada yang turun ke bawah. Oh ya. Duh, ini Minta 70. sebentar ini. Minta tolongan. Silakan dibuka Al-Baqarah 167. Al-Baqarah 167. Yang ketiga ya, yang itu ketiga, yang kadalika. Iya. Ya, kadalika. Oke. Jadi di sini berarti kita ke kata kerjanya. Kata kerjanya apa di situ Bapak Ibu? Yuri. Yuri itu apa berarti? Akar kata ro'a, polanya ala. Berarti itu adalah aro, gitu ya. Aro. Berarti yang aro. Nah, aro ini butuh 3 objek. Memperlihatkan kepada apa, kepada siapa, bagaimana kondisinya atau statusnya. Ya. Dari objek apa. Jadi keadaan atau kondisi dari apa. Nah, contohnya di sini kalau kita terjemahkan, objeknya pertama mana? Yuri dulu. Yuri itu pelakunya apa, Yuri? Huwa. Huwa itu boleh tampak tidak? Boleh. Tampak nggak di sini? Tampak. Di sini. Allah. Berarti kata ganti yang nempel di Yuri itu adalah objek. Objek 1. Kemudian setelahnya ada kata KBM yang fathah. Ya. Maka objek 2. Ini juga ada jamak yang atin itu kan tanda objek juga ya. Objek 3. Nah, ini itu artinya adalah amal-amal mereka. Ini itu artinya apa? Penyesalan ya. Penyesalan. Nah, nanti mengartikannya gini. Seperti itulah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan, boleh. Atau ya apa ya, pinter-pinter yang kita memoles itu kan menggambarkan kondisi atau keadaan ya, gitu. Yaitu apa? Sebagai penyesalan. Jadi amal-amal mereka itu ya, Allah perlihatkan kepada mereka itu amal-amal mereka itu apa? Sebagai penyesalan. Jadi kondisinya atau status dari amalan itu adalah penyesalan atas mereka. Ya, kalau kita mengalami kesulitan menerjemahkan, boleh lirik-lirik depak, tapi setidaknya kita tahu bahwa itu adalah objek gitu Bapak Ibu. Nanti lama-lama kan terlatih juga kalau sering, minimal kita mengenali mana objeknya, 1, 2, 3 gitu. Auto ini 1, 2, 1. Jadi minimal kita mengenali dulu deh. Masalah menerjemahkannya, kalau yang objek 3 memang tidak mudah.
Tapi minimal kita tahu, oh ini 3 objek dan objeknya ini. Gimana menerjemahkannya? Bisa ngelirik ke depak dulu. Minimal kita paham, oh maksudnya, oh berarti ini kondisi atau status amalan itu membuat dia menyesal. Ya, sudah kita buktikan. Oh ya, ini belum ya. 136 Bapak Ibu bisa dibuka 136. 136 kata ro'a, tapi kita ngelihatnya di pola af'ala. Karena kan yuri itu kan af'ala ya. Iya. Nah, di kamus itu tidak ada petunjuknya. Betul nggak? Iya. Ya, Nggak ada. nggak ada petunjuknya. Makanya saya cantumkan ayat ini untuk menunjukkan 3 objeknya. Jadi ini salah satu bahwa di kamus tidak selalu lengkap petunjuknya. Ada 1-2 yang terkadang enggak. Mari kita lihat di Munawir. Mungkin di Munawir ada petunjuknya. Saya belum melihat. Di halaman berapa kita cari. Kata ro'a. Halaman 460. 460. Ya, 460, Bu. silakan Bapak Ibu bisa dibuka. Ya, Ambilin kamus yang tebal tuh. nggak ada petunjuknya ya. Arohu nggak ada petunjuknya. Cuma 1 di situ ya. Tapi sejatinya dia 3. Aroh. Ya, mungkin dari ini aja. Petunjuknya dari Iya. ayat. Ya. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Ya. Ya, lanjut. Ini yang masih membahas punya objek. Secara ini ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Mari kita, dan cara mengenalinya bisa lihat kamus atau dengan bantuan apa atau siapa. Nah, ini kelompok kata kerja transitif yang butuh 1 objek. Ini contoh saja. Sambil kita buktikan, mari. Kata kholako. 363. Munawir. Munawir, betul, maaf ya, itu M-nya Munawir. 363. Karena kalau di Mahmud Yunus kalau nggak salah nggak ada petunjuk. Menjadikan. Nggak ada petunjuk enggak. Kholako. Silakan dibuka. Kholako. 363. Iya. Kholako. Sudah? Sudah. Kata kholako. Nah, di situ ada petunjuknya. Dari mana kita tahu petunjuknya? Strip hu. Iya. Strip hu itu menunjukkan bahwa kholako itu ketempelan Objek. hu. Hu-nya itu objeknya. Nah, di sini terbukti. Kalau di sini objeknya apa? Kalau di apa di layar? Al-Ardo. Arda. Kalau di kamus Ardo. objeknya Arda. Objeknya Allah. objek Bu. Objeknya Kalau Al-Ardo. Arda. kamus Al-Ardo. di kamus Ibu, di kamus objeknya apa? Hu. Hu ya. Kalau di sini Iya. Al-Ardo. ardo. Kata kholako pelakunya apa? Wa. Wa. Mungkin boleh tampak nggak? Boleh. Boleh. Di sini tampak tidak? Tampak. Wa. Berarti ini subjeknya, ini objeknya. Berarti ini kalimat inti itu seperti ini. Kalimat inti kalau kata kerjanya butuh objek ya ada objeknya. Iya. Gitu. Kalau Allah menciptakan belum ada objeknya,
Ciptakan Kan apa? aneh ya, menciptakan apa gitu. Menciptakan apa? Jadi kalimat inti itu tergantung dia bisa satu kata, kayak gini nih, dia menciptakan, sudah kalimat inti belum? Iya. Kurang apa kira-kira? Objek. Ya, apa yang Subjek. diciptakan? Kan kalau subjek tidak harus. Subjek tidak harus. Berarti kalau kata kholaqo doang, dia telah menciptakan, belum kalimat sempurna. Karena objeknya nggak ada. Kalau subjek kan boleh nggak ada. Iya. Kalau begini doang juga belum. Ya, belum. Objeknya belum nampak. Ya, tapi kalau begini sudah bisa nggak? Bisa. Ya, Nah, itu maksudnya kalimat inti sempurna. Apa kalimat yang lengkap sempurna? Kalimat-kalimat ya. Intinya wajib ada lah yang sampai dibentuk sampai disebut kalimat itu ketika sudah terpenuhi unsur penyusunnya. Subjek tidak wajib tampak. Tapi kalau kata kerja butuh objek, maka objeknya harus ada. Selanjutnya kata kataba 366, silakan dibuka. Yunus. Yunus. Kalau Y Yunus, kalau M Munawir. Kata kataba di luar kurung ada katanya nggak? Ada kata benda nggak? 366. Ada, Bu? Ada ya. Ada. Alkitabah ada. Alkitabah. Ya, kalau ada kata benda fata berarti objeknya itu. Iya. Maka dan objeknya ada berapa kata bendanya? Cuma satu. Cuma satu. Berarti menunjukkan objeknya satu. Nah, ini contohnya. Kataba Zaidun. Ya, kataba ini pelakunya huwa. Huwa mungkin nggak? Boleh tampak Mungkin. nggak? Boleh. Tampak. Nah, di sini tampak nggak? Nampak. Zaidun. Kemudian ini Objeknya. yang artinya adalah karena subjeknya tampak maka tarik ke depan. Zaid menulis surat. Kalau seandainya begini, kalimat sempurna nggak itu? Belum. Sempurna. Bisa. Kalau begini, Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. ya Bapak Ibu, ya, yang disebut dengan kalimat inti. Qoro'a 335. Qoro'a 335. Qoro'a. 335. Di luar kurung ada kata benda fathahnya? Ada apa itu? Alkitabah. Nah, berarti ada satu qoro'a Objek. itu. Ya, kata qoro'a di layar pelakunya siapa ini? Huwa. Wah. Huwa Huwa. mungkin boleh tampak nggak? Boleh. Ini. Berarti kalau ini kata dan subjek tuh selalu perhatikan domah-domah semuanya. Kalau dia berupa kata benda. Iya. Nanti ada kata benda yang juga nggak fathah ya, itu mah pengecualian. Tapi umumnya kita bicara umum. Ini adalah fathah ini apa namanya objeknya. Iya. Kalau seandainya begini, apakah sudah kalimat? Bisa. Boleh. Kalau begini, Tidak. Tidak. gitu. Meskipun di sini ada kalimat panjang setelah itu, tapi ininya nggak ada, maka nggak masuk. Sekalipun tambahnya panjang berliku gitu, nggak masuk. Jadi makanya kenapa tadi fokusnya kalimat inti. Jadi kalau lihat kalimat, cari dulu subjeknya mana, predikatnya mana. Subjek tidak harus tampak, ya. Jadi intinya tergantung dia kalimat apa dulu. Kalau kalimat verba, berarti kata kerja, maka subjek tidak harus tampak, ya. Tapi kata kerja jadi butuh objek apa enggak? Kalau nggak butuh, ya berarti tidak ada. Meskipun ada kata benda fathah setelahnya, jangan dipaksakan objek, karena memang tidak punya. Kemudian kata akala 46. Akala. Ya. Akala. Kata akala. Ketemu Bapak Ibu akala? Ada. Ya. Di luar kurung ada kata bendanya nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak.
harusnya kan ada ya. Iya. Harusnya ada, tapi nggak ada. Nah, maka saya kasih contoh di dalam surat dalam Al-Quran surat 12 ayat 3. Jadi terkadang ada, terkadang enggak gitu Bapak Ibu. Kamus itu. Ya, jadi makanya saya kasih contoh ayat kalau enggak ada. Biar penggunaannya ini contohnya adalah ini. Ya, di situ apa? Ya'kulahu. Oh, saya salah nggak ini? Oh iya. Contohnya ya harusnya Pakai ini. objek. Contohnya ini aja. Ini kayaknya ini tuh saya bikin kalimat. Kemudian contoh ini itu bukan ini ya. Ya nanti saya ganti aja sesuai dengan ayat. Di situ apa Bapak Ibu? Ya'kulahu. Yakulahu kan? Di situ berarti yakula itu apa namanya KKS tadi kan? Iya. Punya huwa bisa tampak nggak subjeknya? Bisa. Nah, di situ subjek tampaknya apa? Zaid. Alazi. Dibu. Ya, dibu betul. Kemudian objeknya hu ya, objeknya hu. Ini nanti saya ini ya. Subjeknya adalah Oke, berarti kalau di sini objeknya mana? Ya, atufahata. Oke, sekarang fataha 306. Fataha. Di situ tidak terlihat ada nggak Bapak Ibu? Allahu ala Ada Allahu ala Ada. fulan. Yang itu fataha bilada. Fatahal bilada. Ya. Ada kan? Ya. Kita fataha itu kan berarti pola fa'ala. Di situ petunjuknya objeknya apa? Al bilada. Al-bilad. Ya, di situ berarti ada petunjuknya, dia butuh satu objek. Nah, kalaupun misalkan kita nggak ngeliat kamus, kita tahu arti fataha yaitu membuka. Membuka apa? Kan gitu. Membuka apa? Kemudian Albilanya Buati. Ya. Albilanya yang mana sih? Ulang dong. Fataha tadi tolong diulang. Fataha. Fataha buka 306. Oke. Kata fataha yang di itu Bu, yang terlihat secara jelas adalah di kata fatahal bilada. Ya fatahal bilada tuh yang mana? Ketemu di bawah bawahnya, fathah. Bu, di bawahnya. Empat baris di bawah fathah. Ya. Fatahal bilada. Satu, dua, tiga, empat. Yang Juga artinya di bawah menaklukkan, wujud. Bu. Itu ya, Ya artinya? Menaklukkan. Oh, ya. Nah, itu kan kelihatan jelas ya Bapak Ibu ya. Kelihatan jelas kan? Nah, sebenarnya yang dikurung juga sebenarnya ada, yaitu fulanin, ada sejatinya. Cuma yang kelihatan gampang banget jelas karena Bapak Ibu kan selama ini objek selalu identikan dengan fathah ya. Kata benda fathah kan? Nah, maka yang paling jelas adalah fathahal bilada. Itu wujud. Iya. Fathah bilada. Oh, fathah tadi itu ada 2 kali, Bu. Berarti makanya lihat di sini aja karena di bawah udah ada kurung lagi, berarti udah lain lagi. Ternyata masih dia lagi. Masih. Ya. Buati kalau Allahu ala fulanin itu apa Buati? Allahunya itu berarti subjeknya, Bu. Oh, subjek. Nah, fulan itu sejatinya dia objek, cuma di situ kan pakai ala ya, Bu ya. Iya. Iya. Makanya yang paling mudah untuk kan selama ini Bapak Ibu memahaminya objek itu kata benda fathah ya. Iya. Nah, sementara saya ikutin sesuai dengan yang Bapak Ibu dulu. Makanya saya tunjukkan yang fathah dulu. Karena apa? Karena kita belum membahas bahwa macam beragam objek itu kayak gimana gitu. Makanya saya carikan contoh yang kata benda fathah itu objeknya. Tapi kata fathah butuh objek satu. Yaitu apa contoh di sini?
Bila ada. Ada yang Bila bahasa ada. lagi Bunda Wati? Fatahah Ya. al-baba. Ya, bisa itu. Atasnya juga ada tuh. Fataha yang itu ya Bapak Ibu yang artinya membuka pintu. Sebelumnya al-baba. Fataha. Ya. Iya, Saya melototnya maksud di saya, situ tadi Bu iya, Wati. betul. Saya yang salah ngeliat, Bu. Jadi saya yang salah ngeliat. Jadi ke atas aja, Bu, yang membuka pintu itu Fataha itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Fataha al-baba. Ya, itu ya. Oke, betul. Kebetulan dua-duanya memang butuh satu objek sih. Ya, betul ya. Di kata Fataha yang membuka pintu itu ada objeknya apa? Al-baba. Nah, kemudian di bawahnya lagi juga ada objeknya apa itu? Al-qanata. Ya, Kanal. Bapak Ibu ya. Menggali. Ya, yang menggali kanal. Ya. Oke, itu ya. Oke, makasih Bu Cut. Saya nggak ngelihat ke atasnya. Ngeliatnya dari bawah, Makanya ternyata saya di jawab atas. al-baba, kok Bu Wati bila yang mana? Bilana. Saya nyarinya dari bawah, ternyata di atas ada kata yang sama. Iya. Sekarang 389, lah bisa. Ya, lah bisa. Lah bisa. Nah, lah bisa juga ada dua. Di sini lah bisa yang memakai. Lah bisa. Yang memakai. Nah, itu ada di luar kurungnya apa? Tauba. As-saubah. Betul. As-saubah. Berarti itu objeknya. Itu ya Bapak Ibu ya, cara mengenali apa? Cara mencari di kamus objeknya. Kalau nggak ketemu di kamus, maka ya ketemu ayat. Udah ikutin ayat aja kalau memang ada. Bisa dilanjutkan? Lanjut Bapak Ibu? Ya. Nah, nah, ini contoh kata kerja transitif satu objek yang di ayat. Kata kholako bisa dibuka al-alaq ayat 2. Atau bisa dilihat di layar, karena ini sudah saya tuliskan. Sudah saya tuliskan di sini. Bisa di layar aja, nggak usah buka ayat ini Al-Quran. Di sini ada kata Kholako. Kholako tadi butuh satu objek. Menciptakan apa? Di sini objeknya yang mana kira-kira? Tanah. Nah, berarti min alakin itu bukan objek. Ya. Jadi sini menciptakan manusia. Kholako itu pelakunya siapa? Pelakunya apa? Gua itu sejatinya bisa tampak apa enggak? Bisa. Boleh, tapi dalam hal ini tidak tampak. Tidak tampak. Meskipun tidak tampak, kita bisa tahu sejatinya siapa gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kata apa? Koro'a. Di sini ininya koro'at ya. Apa? Ya. Korota. Iya, koroat. Korota ya. Oke, berarti pelakunya apa kalau korota itu? Anta. Iya. Korota. Anta. Ya kan kalau koroat harusnya koroat itu kan sukun harusnya kan berarti karena ada alif lam jadi dibantu dengan fathah. Oh iya dibaca koroat. Iya, koraat. Koroat iya ya. Iya. Hah? Betul. Enggak, Karena Bu. bertemu alif lam. Enggak gitu, Bu. Kalau koroat itu apa hamzahnya hidup, ini mah enggak sukun, Bu. Ini enggak sukun. Ini sukun. Kalau yang pelaku hiya, hamzahnya itu fathah. Ya, ini sukun Koroat. hamzahnya. Ini korota. Korota pelaku anta ya. Jadi kalau pelaku itu tuh fa'alat. Iya, mati huruf ketiga. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Engkau. Bentar ya, saya ini dulu. Saya kalau nulis pakai ini mati. Beda tampilan soalnya. Jadi kalau pelaku hiya itu fa'alat. Ya. Kalau fa'alat ya, maka itunya gini, koroat. Nah, yang dimaksud dengan Bu Erlina tadi seandainya di depannya ada ini betul bisa jadi fathah gitu. Tapi ini kan ininya sukun. Kalau sukun berarti apa? Iya. Anta. Korota. Kalau anta mungkin nggak subjeknya tampak? Tidak.
Tidak. Jadi jangan cari-cari subjeknya. Karena nggak mungkin tampak. Misalkan ya ada kata benda doma, misalkan ya Bapak Ibu ya, jangan dipaksain. Karena dia posisinya bukan subjeknya. Gitu. Kayak yang sawaun tadi ya. Iya. Jadi bukan subjeknya. Jangan hanya karena ada kata kerja, ini doma subjek gitu ya. Kita ini dulu cek dia itu termasuk, karena syaratnya harus apa Bapak Ibu kalau subjek tampak di sini? Huwa Hanya dan hiya. dua. Kalau nggak huwa, iya. Nggak mungkin yang lain. Kalau ini anta apalagi jauh. Anta orang ke dua. Jauh nggak mungkin. Kalau begitu, maka ini kan kata ani itu kan, ini kan ana ya, Qur'ana ya, bukan ani ya. Ini berarti objeknya. Objek. Berarti subjeknya adalah ini, engkau. Ya. Maka apabila engkau telah membaca apa? Al-Quran. Seandainya ini nggak ada, ya nggak kurang lengkap. Apabila engkau telah membaca apa? Kemudian ini Bapak Ibu. Di sini berarti kita ke fathah. Nih, fathah nih. Ini berarti KKL pelaku. Nahnu. Kalau pelakunya nahnu mungkin nggak subjeknya tampak? Tidak mungkin. Maka jangan cari-cari. Kalaupun ada doma itu nggak mungkin itu subjeknya. Maka kami Tunggu ya di tanah. telah memberikan. Nah, itu kan membuka ya, dalam hal ini memberikan apa? Ini kan satu objek ya, memberikan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kata ganti ini sebagai objek tuh nempel di sini. Nempel di sini. Ini kan nggak nempel. Berarti objeknya itu mana? Yang ini. Memberikan apa? Memberikan kemenangan. Kemenangan yang nyata bagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan objeknya itu berarti berupa apa? Kata, benda, sifat, mensifati. Jadi bisa sebagai objek itu bisa juga KBM, kata, benda, sifat, mensifati. Nah, dalam hal ini objeknya satu kesatuan. KBSM. Saya singkatnya itu ya, itu singkatan ini aja ya. Jadi jangan setelah di sini. Jangan di itu, biar enak aja nyebutnya. Kata, benda, sifat, mensifatin, saya KBSM. Ya, cukup Bapak Ibu? Ya. Cukup. Itu contoh kata kerja yang satu objek. Objek. Oke. Nah, sekarang dua objek. Nah, ini kurang lebih, sebentar saya betulkan ada yang salah. Ini kurang lebih yang dua objek. Nah, mari kita lihat kalau dua objek seperti apa. Misalkan kata atau, silakan dibuka, 271. 271 di kata atau, tapi yang atau, yang pola af'ala. 271 sebelah kiri paling bawah. Yang mengambil sesuatu. Betul. Kira-kira objeknya di situ berapa? Satu kepadanya. Itu objeknya hu sama asyai'a. Dua objek. Dua, yaitu apa? Hu sama asyai'a. Ito'an itu tuh cuma mau ngasih tahu akto itu punya KBKK ito'an, bukan berarti itu objeknya. Paham ya Bapak Ibu maksudnya? Nah, dia mah ngasih tahu gini aja, akto itu strip tuh, ini loh KBKK-nya, yaitu apa? Ito'an. Adapun objeknya hu sama asyai'a. Dua objek. Di sini objeknya mana Bapak Ibu? Ya? Hu-nya mana? Hu-nya sebelah di antara i'to'an sama asyai'a. Di antara itu ada hu, Bu.
Oh, yang di bawah. Ya. Makanya kan di situ gini, memberikan apa? Sesuatu. Kepada siapa? Kepada who, kepadanya. Oke. Ya. Yang di bawah akar kata langsung dibantu pakai ilah ya Bu Ati. Ilaihi. Ya. Di bawah akar kata, Ilaihi. di bawah kurung. Syai'un ilaihi. Langsung dibantu kepada. Ya. Oke. Oh, Kita buka alama kalau nggak salah tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ya tadi ya. Alama udah. Ya, tapi kan beda objek. Oh, beda. Oke, Dua. Tadi 277. 277. 277. Alama. Yang tadi saya bilang nggak ada petunjuknya itu. Nggak ada. Yang alamahul ilma. Ketemu Bapak Ibu? Ya. Di bawah kurung, ya itu ada pola fa'al. Betul, berarti dua objek ya? Iya. Oke. Sekarang manaha 430. 430. Manaha. Ada di luar kurung ada apa? Ada hu sama Ada hu, asyai'a. syai'un. Asyai'a. Hu-nya itu adalah kata ganti sebagai objek, asyai'a juga kata benda sebagai objek. Berarti butuh dua objek. Oke. Sekarang mana'a 430 masih sama di situ. Mana'a. Bawahnya. Syai'a. Bawahnya. Sebelumnya di kurung itu ada mana'ahu, berarti ada nempel juga hu. Iya. Nah, itu berarti butuh dua objek, yaitu objek hu sama objek syai'a. Hu itu menunjukkan siapa, sedangkan asyai'a menjawab apa. Ya, jadi apa dan siapa. Jadi kalau dua objek itu satu apa, satu siapa. Sa'ala Munawir 600. Munawir 600. Sa'ala. Munawir 600. Ini adalah pola fa'ala. Ada nggak di situ? Yang artinya meminta ya Bu Wati. Meminta. Salah. Yang artinya menanyakan. Menanyakan. Ada di bawahnya pakai strip-strip. Bentar. Itu. Oh, sa'alahu. Iya. Sa'alahu. Di situ kan terlihatnya satu ya. Satu ya Bu ya. Satu ya. Nanti saya carikan ya Bapak Ibu ya. Saya carikan coba yang ini. Sa'ala itu yang contoh dulu. Menanyakan apa? Coba ya nanti saya cross check lagi ini. Masuknya ke satu apa dua. Nanti saya cek ya Sa'ala. Sa'ala. Nanti saya betulin ini. Saya cari ini dulu. Sa'ala. Sa'ala itu satu atau dua. Yang mana sama Oma ya? Sama apa tadi ya yang itu. Oke, cukup Bapak Ibu? Kasa 375. Jadi yang ini nanti saya cek dulu. Kasa 375. At-taubah fulanan. 375. Kasa 375. ya. Di situ objeknya ada dua ya. Iya. Taubah dan fulanan. Fulanan. Kemudian albasa 389. Berarti pola af'ala. Ya. Ada satu Labasa, syai'a. ya. Labasa yang memakai. Nah, ini yang Yang albasa. memakai. Ya. Nah, Dua. albasanya yang itu, yang memakaikan pakaian Pakaian kepadanya. kepadanya. Ya. Di situ Berarti dua ada ya. albasahu, hu-nya siapa? As-sauba, apa? Pakaian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang gini, di kamus juga kadang-kadang juga nggak konsisten. Ada yang satu, yang dua. Tapi kita bisa makanya bisa dibantu dengan apa atau siapa. Kalau memakaikan apa? Memakaikan apa? Kepada siapa? Ya, nanti sambil
jalan Bapak Ibu kalau lagi murojaah atau lagi mengurai ayat gitu, kalau nemuin masukin gitu. Oh ini satu objek, ini dua, bisa masukin ke situ. Oke, cukup sampai segini. Jam berapa sekarang? 3 menit lagi. Kita baru 2 objek. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kata kerja, nah ini lebih jelas nih Bapak Ibu, saya buatkan ya. Jadi di sini inna, sesungguhnya kami. Nah, benar-benar atoina, apa itu? Memberikan. Nah, berikan. Nah, di sini kata memberikan tadi ato butuh berapa objek? 2. Dua. Objeknya apa? Nih, kata ganti ini sebagai objek pertamanya. Ini kata benda ini sebagai objek kedua. Yang artinya adalah sesungguhnya kami benar-benar telah memberimu. Siapa itu? Mukanya itu menjawab siapa? Telaga Al-Kautsar adalah apa? Memberi apa Telaga Kautsar? Kepada siapa? Kepadamu. Engkau. Ya, jadi memberimu Telaga Kautsar. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya, itu yang 2 objek. Masih 2 menit, saya minta waktunya biar nggak nanggung. 3 objek. Kelompok kata kerja yang 3 objek. Ya, bisa kita buka aro. Ya, di surat ini sudah kita bahas tadi kata aro ya. Supaya cepat langsung aja Bapak Ibu kita lewat ya. Ya. Kemudian naba'a ini pola fa'ala, sama anba'a ini pola af'ala. Nah, ini bisa dicek nanti di Mahmud Yunus ya. Mungkin bisa kita cek bareng. Bisa jadi kayaknya nggak ada. 437 kita buka Mahmud Yunus. 437. Kalau nggak salah sih nggak ada di situ ininya. Nggak terlihat, tapi di Al-Quran ayatnya terlihat. Ini ayat Al-Quran ini. Naba'a. Ada syai'un. Kan 1 Bu di situ. Itu mas syai'u mas subjek Bu. Syai'u mas subjek Bu. Kita kan lagi ngebahas apa ini? Objek. Kita mau mencari objeknya betul nggak ada 3 gitu. Ternyata di kamus petunjuknya tidak ada. nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita bisa mencari ada nggak, benar ada nggak. Bisa mencari lewat Al-Quran. Surat 2 ayat 33. Ini ya, kata ini ya. Nah, nabatu itu dia apa? Nabatu. Ambihum, amba'ahum. Ini kan, ya, ini berarti objeknya mana? Waktu telah menjelaskan. Ini ya. Ya, ini ya, 1, 2, 3. Kayaknya saya salah ayat deh, ayatnya kayaknya salah deh ini. Ini ayat mana ini? Ayatnya ambihum. Enggak, maksudnya saya salah nulis ayat Bu ini. Itu ayat yang mana? Ya, ini berarti 1, 2, 3 ya. Untuk yang contoh atas ini. Kata yang ini. Berarti ini apa? Pola fa'ala yang contoh ini. Naba'a. Contoh yang anba'a, yang af'ala ini. Berarti objeknya mana? Ini. 3. Ya, 3 objek. Jadi petunjuknya ada di itu. Nanti saya ini saya cari dulu ini. Saya salah nulis ayat ini. Saya cari dulu yang ini ya. Anba'a. Berarti yang anba'a. Ya. Selanjutnya kata a'lama. 277. Sepertinya coba kita lihat apakah 277 ada petunjuknya di situ. A'lama. Di sini a'lama. Nggak terlihat petunjuknya. Ada kata a'lama itu ini. Termasuk yang 3 objek. Memberikan apa kepada ya. Nanti kita cek lagi a'lama ya Bapak Ibu. 2 objek. A'lama apakah 2 apa 3?
Memberikan Karena saudara. biasanya gini, kalau yang artinya memperlihatkan, menceritakan, memberitakan, memberitahukan, itu tuh mengabarkan, itu biasanya memang 3 objek. Kemudian selanjutnya ini khobaro sama akhbaro. 113. Ya, 113. Rata-rata yang 3 itu suka nggak diperlihatkan memang. 113. Khobaru. Saya kebetulan belum sempat nyari ayatnya. Nanti saya Ini lengkapin. 3 objek kan? Sambil jalan saya Sudah. lengkapin ya. Nanti sambil jalan saya lengkapin ini. Bukannya sudah 3 objek buat yang alam tuh. Di Maksudnya kamusnya. Kak, mau nyari di kamusnya. Maksudnya Nanti saya lengkapin ya. Kata khobaro yang pola nggak di sini nggak itu ya. Nanti saya lengkapin. Jadi kalau di kamus nggak ada, saya coba cari di ayat. Ini karena belum tuntas tadi Bapak Ibu. Jadi belum tuntas nyarinya. Belum sempat nyari ke ayatnya. Oke, jadi mungkin gitu. Nah, saya langsung aja cepet. Oke, jadi contoh kata kerja transitif yang 3 objek. Nah ini, yang tadi sudah ya, yuri itu adalah subjeknya adalah him, sama a'ma, lahum, sama hasarotin. Itu objeknya. Tadi sudah dibahas. Ini objek 1, ini objek 2, ini cepet aja. Objek 3. Nah ini, kalau tadi kan dibahasnya cuma kecil-kecil gitu kan, di tabel. Nah ini saya munculkan biar kelihatan objek 1, objek 2, objek 3. Nah, ini penyesalan-penyesalan sehingga arti secara keseluruhan adalah demikianlah Allah telah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan atas mereka. Bisa juga artinya seperti ini. Nah, ini kan sebagai di sini kalimat untuk ininya loh, yang menjadi penyesalan boleh. Itu mah gimana ininya aja ya Bapak Ibu, merangkainya. Nggak ada panduan ininya khusus. Nah ini kelompok kata kerja yang coba untuk saya kelompokkan, intransitif dan transitif. Ini yang tanpa objek. Tanpa objek ini. Saya juga tadi belum sempat ngelengkapin halamannya ataupun contoh dia. Ini maksudnya gini, halaman 361. Contohnya ada di Al-Baqarah 20. Nah maksud saya itu mau ngelengkapin semuanya. Tapi tadi nggak keburu. Kemudian 1 objek ini. Ini 2 objek. 3 objek. Nah itu mah ini aja ya Bapak Ibu. Yang saya dapat aja. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk ini ke depan biar Bapak Ibu paham nanti nyambungnya kemana. Cara mencari objek, ini masih ini ya, ini masih lanjutan tadi ya. Cara mencari objek pada kalimat transitif itu bisa dengan bantuan apa, siapa, atau kondisi atau status dari apa. Itu kalau 3. Kalau misalkan 2, apa dan siapa. Kalau 1, bisa apa, bisa siapa. Salah 1. Nah ini. Nah ini tadi yang apa, salah 1. Jadi untuk mencari 1 objek, pilih aja salah 1. Menjawab apa atau menjawab siapa. Kalau 2 objek, bisa menjawab siapa dan apa. Atau menjawab apa dan apa. Bisa juga menjawab siapa dan siapa. Jadi bisa begini kombinasinya. 3 objek, siapa, apa, dan bagaimana kondisinya. Ini contoh-contohnya sudah diperlihatkan. Nah, berarti minggu depan kita membahas. Berarti hari ini kita sudah menuntaskan poin yang ini. Poin yang ini Bapak Ibu, yang Kalimat verbal. Kalimat verbal yang ini. 1A ya, sama 1B. Yang tidak punya objek dan punya objek. Ya, minggu depan kita akan Kamis depan kita akan membahas tentang ini. Ya. Cuma sebelum ditutup saya kasih gambaran Bapak Ibu karena ini saling nyambung ya. Makanya harus diusahakan untuk ini hadir. Nanti kedepannya gini. Ya, kedepannya saya minta waktu 3 menit. Nah, saya langsung cepat. Lihat. Kita waktu 3 menit. Nah, ini kesimpulan. Nah, ini kesimpulan perlu. Kalau kalimat verba, maka begini. Kalimat verba. Kata kerja
diawali kata kerja, ini subjeknya. Hubungan antara subjek dengan kata kerja, pelaku kata kerja begini. Subjeknya laki-laki tunggal, laki-laki ganda, laki-laki jamak itu huwa. Perempuan tunggal, ganda jamak iya. Tapi kalau kalimat nominal berarti subjek yang di depan, misalkan predikatnya kata kerja, maka seperti ini. Itu bedanya. Jadi kalau laki-laki tunggal ya huwa, laki-laki ganda ya huma, laki-laki jamak ya hum. Maaf, ini saya bikinnya kebalik, harusnya huwa huma hum di sini nih ya, betul ya? Ya Bapak Ibu ya. Betul. Iya, Ya, betul. subjeknya kebalik ini. Jadi laki-laki tunggalnya di sini kan subjeknya ini ya. Yang huwa huma hum kan pelaku kata kerja kan? Iya. Ini kebalik ini ceritanya. Ya, jadi kalau subjeknya di depan berarti dia masuknya kalimat nomina. Kalau kalimat nomina maka hubungan antara pelaku di kata kerja dengan subjeknya itu betul-betul harus sama jumlah, sama gender. Sama jumlah, sama gender. Bandingkan dengan kalau kalimat verbal. Nah, kemudian nanti ke depannya, nah ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke sini. Jenis-jenis kata apa sih yang bisa menjadi subjek, objek, predikat? Jenis frase kayak gimana sih yang bisa menjadi subjek, objek atau predikat? Jenis kalimat seperti apa yang bisa menjadi itu? Nah itu nanti kita bahas. Nah, ini sudah saya buatkan seperti ini. Nah ini ya, kalimat verba itu seperti itu. Yang bisa menjadi subjek apa aja, yang bisa menjadi objek apa aja, kalimat nominal yang bisa menjadi subjek apa, predikat apa. Cuma sekali lagi Bapak Ibu ya, mohon maaf untuk tidak membentur-benturkan ya dengan kelas lain. Jadi kalau tampil pagi sesuai dengan SOP pagi dan jangan ini untuk target pemahaman ya Bapak Ibu. Jadi untuk kebaikan kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi jangan membentur-benturkan dengan kelas lain. Mungkin begitu saja. Saya mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Salah kata. Dan saya hari ini ngebut, tapi ternyata tidak terkejar. Kita baru sampai kalimat verba. Nggak bisa satu kali pertemuan. Ya, nanti sebelum ngebahas kalimat yang itu tadi, yang kata apa saja yang bisa menjadi subjek, objek, predikat tadi, itu kita harus mampir dulu ke jenis-jenis itunya. Ya, Bapak Ibu. Mungkin begitu saja. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya, Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Makasih sama. Maaf ya saya nggak muncul. Ada Bu Riri. Bu Riri. Oh iya, maaf ya saya tuh takut mau japri Bu Riri, takut ganggu. Mudah-mudahan Bu Riri sehat selalu. Bu Riri lekas sehat. Bu Riri. Makasih Bu Wati. Ya, doa kami terbaik buat Bu Riri. Iya. Saya nggak berani mau WA Bu Riri. Ngomongnya belok. Nah, matanya berair, kabur, nggak bisa baca. Ya Allah. Ya, insya Allah Makan doa susah. terbaik. Semangat Bu Riri. Ya, Bahagiain Bu Riri aja, semangat ya. senang-senangin aja Bu Terima Riri. kasih Buati doanya ya. Amin. Iya. Ya Allah doa terbaik dari kami semua untuk Bu Riri. Cuma saya nggak berani japri Bu Riri karena takut ganggu, jadi saya insya Allah mendoakan. Nge-WA lama-lama nggak bisa, matanya Iya. kabur. Iya. Berair. Ya, Bu Riri semangat ya Bu Riri. Insya Allah doa terbaik dari seluruh peserta Lasani buat Bu Riri. Iya. Amin. Ikhlas, Bu Riri, ikhlasin ya. Pas ya Bu Riri ya. Iya. Iya. Oke Bu Riri semangat. Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
yakinna Nasina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.